Syirik itu dosa yang paling besar, Pak. Makanya ketika syirik ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya kalau nggak taubat. Kalau dosa selain syirik ada kemungkinan diampuni, Pak. Ya. Makanya ada orang bunuh 99 orang. Bahkan ketika mau tobat diomongi, sampean nggak mungkin diterima tobatnya. Orang itu marah sekalian dibunuh jadi 100 itu selama itu tidak musyrik, ya, kemudian dia tobat, Allah akan mengampuninya. Tapi kalau syirik itu berat, ya. Makanya kemarin saya bawakan sebuah hadis, ada orang masuk neraka gara-gara seekor lalat, ya. Dia persembahkan sesuatu, dia kira nggak apa-apa, hanya sekedar seekor lalat, tetapi itu bukan masalah barangnya, tapi substansinya, tujuannya itu dipersembahkan kepada selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Bapak Ibu yang berbahagia, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah malam ini kembali dihadirkan Allah di majelis ilmu. Semoga banyak berkah ilmu yang didapatkan. Satu kewajiban kita, salah satunya adalah thalabul ilm, mempelajari ilmu agama. Agar apa, Pak? Agar punya apa? Pegangan dalam hidup itu, ya. Karena Rasulullah SAW menyampaikan Allah itu tidak suka sama satu hamba. Siapa itu? Innallaha yubghidu kulla alimin bidunya jahilun bil akhirah. Allah benci kepada hamba yang pinter urusan dunia tapi bodoh urusan agama, ya. Jadi kalau bisa itu ya memang tidak berbalik skala prioritasnya, ya, bahwa kita lebih mengutamakan akhirat. Makanya Nabi bertanya, manil kayis, siapa orang yang cerdas itu? Orang yang cerdas itu yang mikir, ya. Orang yang cerdas itu orang yang selalu berpikir mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dia mikirnya itu besok kalau saya mati, apa yang saya siapkan, apa yang saya banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini terus yang harus diupayakan. Bagaimana caranya? Satu, sudah tidak beramal lagi, sudah enggak bisa sholat lagi, tapi pahalanya terus mengalir. Nah, tiga yang bisa mengalirkan apa? Satu, sedekahun jariyah, ini harus diupayakan, Pak. Makanya bakhil itu termasuk penyakit, ya. Ada tiga yang merusak mental buruk, kita ada tiga, ya. Salasun muhlikatun, ada tiga yang membinasakan, ya. Satu, sukhtun muta'un, bakhil. Bakhil niku pelit, medit, wis bakhil nih, ya. Sukhtun muta'un. Yang kedua, hawa mutaba, mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga kata Nabi, i'jabul mar'i bin nafsihi, ya, bangga dengan kelebihan dirinya sendiri. Wahia asyadduhuna, bahkan yang ketiga ini yang paling merusak. Jadi tiga sifat buruk itu merusak. Satu, bakhil. Dua, mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, sombong, membanggakan kelebihan dirinya sendiri. Dan ini berbahaya. Makanya ciri orang sombong itu bukan yang bajunya bagus terus
senang itu bukan. Karena Nabi pernah menyampaikan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min iman min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang punya rasa sombong. Pas ngaji itu yang ada yang merasa kayak kesindir gitu, karena dia selalu kalau pakaian mesti yang bagus, kalau sendal selalu yang bagus, pokoknya kalau nggak nyetil itu nggak pede begitu ya. Kan ada Pak orang misalnya atasnya abu-abu, bawahnya harus abu-abu, atasnya coklat, bawahnya coklat, ada model gitu, rapi sekali. Nek nggak rapi belum keluar rumah pokoknya. Nah ini beliau ini khawatir, ya Rasulullah, saya itu selalu bagus, pakaian yang bagus, sendal yang bagus, imamah yang bagus, apa saya sombong? Kata Nabi, bukan. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Allah itu maha indah, menyukai yang indah-indah. Ada sahabat Nabi Pak Abdullah bin Abbas itu orangnya selalu rapi, wangi gitu. Ketika ditanya, sampean ini kok wangi terus gitu? Karena saya suka kalau istri saya wangi rapi, maka saya juga ingin menyenangkan istri saya. Jadi wong Islam itu tidak boleh Pak tengklemprot nganggone saingoho ya. Wis sarung siji ya multifungsi 3 in 1 ya. Ya nggo kemulan, ya nggo salat, ya nggo rondo, nggo nurut banyu. Wis pokoke orang mong 3 in 1 iki. Multifungsi Pak Ismail. Ya, wis ngeper itu pokoknya gitu ya. Ya. Jangan, Allah sudah perintahkan khudu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah yang terbaik ketika datang ke masjid. Nah, itu perintah agama. Jadi ganteng, baik, rapi itu Allah suka, bukan sombong. Sombong itu apa ya Rasulullah? Batarul haqqo wa ghamtun nas. Cirinya 2. 1 meremehkan kebenaran, yang kedua 1 menolak kebenaran, yang kedua meremehkan manusia. Ya, ini bahaya. Makanya penyakit yang paling merusak itu adalah kiber, sombong ya. Baik, itu pula nanti yang akan diajarkan oleh lewat kisah siapa kemarin? Luqman, masih di kisah Luqman. Kemarin sampai nasihat yang keberapa Pak? Pertama, 2 ya. Nasihat pertama kemarin sudah ya, wa id qala luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Sudah dibahas panjang lebar kemarin. Syirik itu dosa yang paling besar Pak. Makanya ketika syirik ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya kalau nggak taubat. Kalau dosa selain syirik ada kemungkinan diampuni Pak. Ya. Makanya ada orang bunuh 99 orang, bahkan ketika mau tobat diomongi sampean nggak mungkin diterima tobatnya, orang itu marah sekalian dibunuh jadi 100 itu selama itu tidak musyrik ya, kemudian dia tobat, Allah akan mengampuninya. Tapi kalau syirik itu berat ya. Makanya kemarin saya bawakan sebuah hadis, ada orang masuk neraka gara-gara seekor lalat ya. Dia persembahkan sesuatu, dia kira nggak apa-apa, hanya sekedar seekor lalat, tetapi itu bukan masalah barangnya, tapi substansinya, tujuannya itu dipersembahkan kepada selain Allah. Padahal ikrarnya sama kita ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, kurbanku, kurban itu ya. Maka yang sampai kepada Allah itu adalah apa yang kita persembahkan untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Itu sudah ya. Yang kedua nasihatnya adalah kepada orang tua. Nah, ini kok enggak tahu, ini di tafsirnya kok cetakannya enggak ada, makanya saya bawakan di Quran. Nasihat yang kedua,
Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Yang kedua, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Khususnya siapa? Hamalathu ummuhu, ibunya yang telah mengandungnya, ya. Wahnan ala wahnin, tambah gede tambah susah, ya. Tambah susah Pak itu. Masya Allah, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya siapa yang harus saya taati ya Rasulullah, ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, ayahmu. Jadi betul. Makanya Nabi sampai bersabda, ridhamah fi ridhal walidain, sukhtumah fi sukhtil walidain. Ya. Allah itu suka sama jenengan, sama kita semua kalau orang tua itu ridho sama kita. Maka kalau sampai orang tua kok murka, wah ini Allah juga ikutan murka sama anak tersebut. Makanya Masya Allah, ada banyak dosa Allah akan berikan kesempatan untuk berubah. Bahkan kadang azabnya diakhirkan di akhirat, kecuali satu dosa akan disegerakan oleh Allah meskipun orangnya belum meninggal. Dosa apa itu? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Dan itu nanti akan diperlakukan sama kita ini. Kama tadinu tudanu. Kita memperlakukan orang tua seperti apa, besok anak kita juga akan sama memperlakukan kita. Jadi itu hukuman dari Allah dan kebaikan dari Allah. Kalau baik, Allah akan jadikan anak kita baik. Tapi kalau kita buruk, itulah yang kita sedang tabung, kelak akan dicairkan oleh anak kita melakukan keburukan untuk kita. Jadi ini kama tadinu tudanu. Jadi seperti itulah Allah menghukum orang-orang yang berbakti dengan kebaikan dan orang-orang yang durhaka dengan keburukan kelak di hari akhirnya atau hari tuanya gitu. Ini sudah Pak. Jadi kalau kepada orang tua ketaatannya jelas tidak mutlak, ada syaratnya. Syaratnya apa? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tapi kalau kedua orang tua memaksa kamu untuk menyekutukan Allah, jangan kamu taati, Pak. Ya. Ini ayat ini ahli tafsir sepakat ini turunnya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang yang doanya sangat makbul. Jadi satu hari Nabi pernah menyampaikan sebuah hadis itu. Membacakan sebuah ayat, ya. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para rasul-rasul, ya, makanlah yang halal dan beramal solehlah, ya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, ya Rasulullah, doakan agar saya doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Nabi tidak menggaransi, beliau hanya menyampaikan tipsnya. Kamu kalau mau makbul doanya, satu syaratnya, atib mat'amaka takun mustajabah dakwah. Pastikan yang kamu makan itu harta yang halal, takun mustajabah dakwah, doamu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Maka ada Pak orang-orang yang Masya Allah ini sudah memenuhi semua syarat, harusnya doanya makbul itu. Nabi ceritakan, summa dzakara, Nabi menceritakan seorang laki-laki ini yutilus safar, saking jauhnya perjalanan Pak. Jadi ada 3 orang yang doanya tidak ditolak Allah. Satu, doanya seorang tua untuk anaknya. Maka jengkel apapun orang tua tahan, jangan sampai nyepatani. Oh ya. Bocah angel kandhanane, angel tenan enggak? Ya.
Angel temenan itu, ya. Maka tahan, semarah apapun tahan, jangan sampai mengucapkan keburukan, ya. Bocah diulang pak orang mudeng-mudeng, dunake cah goblok tenan nggak? Ya. Makanya tahan orang tua ini, ucapan orang tua itu makbul sekali. Doa orang tua untuk anaknya yang pertama, yang kedua doanya orang yang teraniaya, ya. Jadi terdolimi, mungkin tanahnya dirampas, mungkin warisannya nggak adil ya, didolimi saudaranya. Ini hati-hati. Semua doa orang yang terdolimi ini nggak ada hijabnya antara dia dengan Allah, langsung didengar oleh Allah. Yang ketiga doanya musafir. Musafir itu sinten? Orang yang perjalanan keluar kota. Nah ini sing sopir-sopir kerap keluar kota niki itu doanya makbul. Asal nyopir bener. Bukan untuk pekerjaan yang maksiat. Kan ada orang yang mungkin kerjaannya maksiat, nggak tahu ya, jualan apa itu. Kalau khomer tuh dilaknat 4 pak itu. 1 yang buat, 2 yang ngantarkan, ya. 3 yang nyilirkan, napa niku? Bartender jenenge. Ya. 4 yang minum. Wah. Ini 4 golongan ini, khomer ini pak. Pabriknya, salesnya, apa namanya? Yang tukang mandu itu apa? Sing nemeni mendem nih kok mas jenenge mas? Tidak ada orang ngerti. Yes, pokoknya ya itu ya, pendampingnya itu, yang minum pak ini. Ya ini. Ini misalnya ada sales kok nyopir meskipun luar kota terus, tapi nyetori mendeman, ya rak makbul dongane. Masalah ini urusan bukan urusan yang halal, ini urusan yang haram. Tapi kalau musafir keluar kota mencari nafkah itu jangan sia-siakan. Jenengan sedang masuk golongan orang yang doanya dikabulkan oleh Allah, Pak. Betul gitu. Maka perbanyak zikir, perbanyak doa. Itu musafir sangat makbul doanya. Ada musafir yutilu safar, sudah jauh safarnya sampai kusut masai rambutnya ini, ya, badunya berdebu. Asy'ara apa? Asy'asha akbar, badunya berdebu ini, ya. Ya mutu yadahi ila sama, dia ndonga serius gini, ya, sampai ngangkat tangan. Kan mengangkat tangan itu ada berdoa, karena Allah malu kalau sudah ngangkat tangan kok tangannya diturunkan, doanya nggak dikabulkan itu. Tapi masya Allah kata Nabi, wa mad'amuhu haram, dia makan dari rezeki yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumnya juga dari rezeki yang haram. Wa malbasuhu haram, bahkan baju yang dipakai buat dongo itu dibeli dari duit yang haram. Kata Nabi, fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin orang kayak begini doanya dikabulkan oleh Allah? Ya, itu hadis sahih. La Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, pripun carane ya Rasulullah kersane donga kula niku makbul terus? Atib mat amaka, kamu makan yang halal, insyaallah doamu makbul. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu masya Allah Pak, masuk Islam di awal di dakwah di Mekah. Tapi ibunya mboten trimo. Maka ibunya mogok makan. Ya, mogok makan itu Ramadan Pak, ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar Saat ini mau murtad dari Islam, kembali menyembah berhala, karena ibunya nggak suka Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Akhirnya betul ibunya ini tidak mau masuk rumah, berjemur di depan rumah sampai kepanasan jorongan acara mereka, sampai pingsan Pak. Tonggo-tonggo ini doma itu sama Saat, mas mbok mesake ibune sampean ki cah durhaka, ya. Kamu itu anak durhaka, turuti ibumu, nek nggak dituruti nanti mati ibumu itu, ya. Begitu ibunya sadar kembali dan tetap tidak mau makan, dibujuk-bujuk, kecuali Sa'ad bin Abi Waqqas mau keluar dari Islam. Tanyalah Sa'ad ke Rasulullah, ya Rasulullah, pripun niki ngadepi ibu? Saya tidak mau disebut anak yang durhaka, tapi nggak mungkin saya nuruti kemauan ibu saya. Solusinya bagaimana ya Rasulullah? Turunlah panduannya, ayat ini, surat Luqman ayat ke
15 ya. Wa in jahadaka, kalau orang tuamu maksa kamu untuk menyekutukan Allah, termasuk untuk murtad, maka tidak ada kata durhaka kalau kamu tidak nuruti kedua orang tuamu. Ya, bahkan Allah tegas, fala tutihuma, jangan pernah kamu taati orang tuamu. Maka begitu ada wahyu ini sampai kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia pulang ngomong sama ibunya, Bu, jenengan niki umpami gadah 100 nyawa, ilang setunggal 99 nyawa sudah hilang, tinggal 1 nyawa, dan ibu tetap minta saya keluar dari Islam, saya lebih baik kehilangan ibu. Tak jarne nyawa kari siji ilang rapopo ya. Saya nggak durhaka. Kenapa? Ibu mintanya saya keluar dari Islam, tidak boleh ya, termasuk merintah syirik ya, tidak boleh itu. Fala tuti huma, kata Allah. Tapi Allah kasih perintah, wasohib huma fid dunya ma'rufan, meskipun orang tuamu nggak seakidah ya, kamu ndak boleh kasar sama orang tua, wajib berbakti ya. Nek kon maringi sajen kile ono sajen delehke pojokan omah jangan mau, tapi nek le tukake terasi kudu mangkat Pak ya. Tapi nek kondele sajen nggak boleh ya. Kenapa? Ini perintah yang berkaitan dengan syirik ini nggak boleh ada toleransi. Tapi ini kata Allah, wasohibhuma fid dunya ma'rufan, tapi urusan lain kamu tetap berbakti. Makanya Pak, dakwah kepada orang tua itu nggak sama dakwah kepada orang lain. Disimak nanti di surat Maryam itu petunjuk semua itu, bagaimana Nabi Musa alaihi salam ini contoh berdakwah kepada orang tua. Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Nabi Ibrahim ini jelas Pak, belum bisa mandiri, masih ikut orang tua. Orang tuanya kerjaannya buat apa? Patung. Nah, Nabi Ibrahim muda itu sudah dapat wahyu bahwa tidak boleh nyembah kecuali Allah itu ya. Padahal beliau ikut orang tua, maka dakwahnya pelan-pelan. Disimak ini di Al-Quran surat Maryam ini, karena nanti ngandani orang tua itu nggak sama dengan ngandani orang lain. Apa kata Allah ya, itu qala li abihi ya abati, lembut sekali Ibrahim ini ya, ya abati, ayah, inni qad ja'ani minal ilmi malam ya'tika, saya dapat satu ilmu yang ilmu ini ayah belum punya ya. Ini artinya beliau mengakui bahwa ayahnya itu punya banyak ilmu, termasuk ilmu buat patung ya. Ayah ini hebat nah ilmu itu, tapi saya punya ilmu yang saya yakin ayah nggak punya ya. Ini artinya apa? Nggak boleh langsung main ya sampai ini musyrik murtad masuk neraka, itu nggak boleh ya. Jadi ini petunjuk dari Allah itu pelan-pelan. Apa kata Nabi Ibrahim? Mengakui ayahnya punya ilmu, tapi ilmunya lain dengan ilmu yang dimiliki beliau Ibrahim. Apa kata beliau? Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ayah kalau mau ngikut ini, ayah akan saya ajak ke jalan yang benar itu ya. Kemudian berkata, ya abati ya, lima ta'budu ma la yasma. Ayah, kenapa kok nyembah sesuatu yang nggak bisa mendengar? Wala yubsir, kenapa minta kepada yang nggak bisa melihat? Wala yughni angka syai'a, dan nggak bisa ngabulkan apapun yang diminta oleh ayah. Jadi pakai logika Pak. Kenapa? Aslinya semua orang ngerti bahwa patung itu nggak bisa dengar, nggak bisa lihat, nggak bisa mengabulkan apapun yang diminta. Itu kan persis nanti ketika Ibrahim itu disidang sama siapa? Jadi Nabi Ibrahim itu nggak hanya nendang sajen Pak dulu. Wah, Ibrahim itu malah ngerusak nopo? Patung-patung dipunggelin dase itu. Tel diturai sing paling gede gitu. Tujuannya Ibrahim jelas itu, nanti mau meruntuhkan apa ini? Logika salahnya orang-orang itu ya. Langsung kaget, siapa sing ngerusak ini? Ya. Karena belum ada video,
nggak di video oleh Nabi Ibrahim, ya, tapi sengaja disisakan yang paling gede. Dan sudah ada warga yang tahu ketika nanya Namrud, siapa yang berani merusak patung-patung kita? Ada yang laporan, Fatan, ono cah nom ning kampung pi, gaweane ngelek-ngelek patung, jenenge sapa? Yuqalu lahu Ibrahim, jenenge Ibrahim. Cari Ibrahim, tangkap gitu. Dicari Pak Ibrahim, ketemu. Ya, langsung gerak cepat lah itu ya. Ya. Ketemulah Ibrahim, kemudian disidang Ibrahim. Sampean yang rusak patung-patung ini. Ya. Kok nanya saya, nuduh saya? Lah mbok tanya yang paling gede itu, wong dia yang bawa kampak itu, ya. Orang musyrik itu langsung ngomong, bagaimana mungkin kami bertanya kepada yang nggak bisa mendengar? Loh, kalau nggak bisa mendengar kenapa disembah? Kenapa diminta sesuatu itu? Wah sudah Pak, orang musyrik itu logikanya sudah kalah itu. Tapi tetap Pak, jenenge wong wis napa niki? Wah, wong nggak bisa, ini sudah tradisi gitu ya. Ya, nggak bisa ini. Ya, sampai tuh ngelawan ini, memecah belah persatuan. Ya. Wah, ini merusak tradisi ini sampai ini, ya. Maka nggak mau tahu pokoknya penduduk siapkan kayu bakar Ibrahim. Maka dibuatkan api tinggi sekali Pak, serumah tingginya itu. Ya, kemudian cemplung ke Nabi Ibrahim di situ. Maka beliau berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apinya menjadi dingin dengan izin Allah. Itu Nabi Ibrahim, jelas disebut fatan Pak. Maka anak muda itu memang harus apa? Berani. Mosok cah nom menengan itu. Ya, Ibrahim itu kendel Pak. Ya, makanya anak muda itu dia punya apa? Daya dobrak kreativitas yang baik ini. Ya, itu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, jelas ada petunjuk di situ. Itu kepada orang luar, kepada ayahnya beliau lembut sekali ya. Kenapa ayah kok nyembah sesuatu yang nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, nggak bisa memenuhi permintaan ayah? Ya, sudah diam ayahnya ya. Besok lagi menyampaikan lagi, ya abati, ya. Jadi ada level Pak dalam bahasa Arab itu. Abati itu lebih tinggi daripada abi. Bahasa Arab itu ada abi, abati, abah. Abahku itu abati. Ya, ini kenapa? Ini menunjukkan bahwa itu panggilan sayang. Nah, kalau abi itu panggilan kedudukan, ya, ayahku. Nah, abati itu panggilan saking sayangnya itu, ayahku yang tersayang. La tak budi syaiton, patung-patung niku setan, ampun disembah. Ya. Kenapa? Inna syaitana kana lirrahmani asya. Setan niku mungsuhe Allah, musuhe pangeran, ampun disembah. Ya, ya abati, ayah, saya menyampaikan ini saking sayangnya kepada ayah. Saya enggak ridho nanti nek ayah itu diadab oleh Allah, ya, dan menjadi temannya setan, ya. Di dakwah yang bendino niku Pak, bapak niku kupinge kering kan? Ya. Maka dia jawab Azar itu, qala arogibun anta an alihati ya Ibrahim, opo kowe iki ra seneng karo sesembahan ku Ibrahim? La ilam tantahi la arjumanak, nek kowe ra iso meneng kowe tak pateni. Ya. La arjumanaka wahjurni malia, nek kowe ora iso meneng lunga saka omah. Diusir Pak niki. Ya, Nabi Ibrahim diusir oleh orang tuanya. Beliau Masya Allah tetap lembut Pak. Kemudian apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik. Nggih, kula tak lunga mboten napa Pak. Salamun alaik, mugi-mugi Bapak angsal keselamatan saking Allah. Sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiyan. Kula janji jenengan tak suwunke hidayah terus kalih pangeran. Saya akan terus mintakan ampunan untuk jenengan dari Allah. Semoga Bapak dapat hidayah. Pergilah Ibrahim Pak. Nanti sampai bapaknya mati dalam keadaan kafir pun Ibrahim tetap berdoa. Sampai akhirnya ditegur oleh Allah, tidak boleh mendoakan orang yang mati dalam keadaan musyrik meskipun itu ayah
kandungnya, tidak boleh. Kenapa? Itu sudah jelas mati dalam keadaan kafir. Tapi lihat Pak lembutnya ini. Nah ini makanya tadi perintahnya Luqman tadi, nasihatnya itu, perintahnya Allah maaf, ketika orang tua itu terus menerus maksa kita ya untuk mengikuti keyakinan yang rusak, entah kesyirikan, entah kebid'ahan, entah apapun, nggak boleh ditaati. Tapi tetap santun sama orang tua ya, kon ngeterke kemana diantar, belanja ya diantarkan, karena itu bagian dari urusan dunia, nggak ada kaitan dengan agama. Itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, bakti kepada orang tua itu wajib ya, berbuat baik. Ini kalau berlandaskan urutannya, ini berarti nasihat yang kedua. Satu, bakti kepada Allah dengan menyembah Allah, tidak mensekutukan dengan apapun, dan itu dijamin. Apa jaminannya? Pasti masuk surga. Yang kedua, bakti kepada orang tua. Yang ketiga, ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihamma innallaha latifun khabir. Pendidikan untuk anak yang ketiga ini, Masya Allah ya. Ya bunaya, wahai anakku, innaha, sesungguhnya, intaku miskola habbatin min khardalin ya, kalau ada biji kecil sekali terletak di mana ini, tanah yang sangat dalam, fatakung fi sakhra, atau di dalam batu gede itu ada mungkin kecil sekali biji apa itu dalam batu besar itu, aufis samawati, atau benda kecil di langit sekalipun, aufil ardi, atau di dasar bumi, ya'ti bihammah, Allah sungguh mengetahuinya ya. Ini yang nasihat yang ketiga ini berkaitan dengan apa Pak? Dengan maha kuasa Allah. Ya'ti bihammah itu tafsirnya adalah perbuatan sekecil apapun yang kamu lakukan ya, entah tersembunyi, entah nggak ada yang lihat ya, nggak ada yang tahu ya, bahkan kamu nggak cerita sekalipun kepada orang lain, itu kalau itu perbuatan buruk itu pasti akan dibalas oleh Allah. Sama kamu melakukan kebaikan meskipun tersembunyi, tidak kamu ceritakan kepada orang lain, itu juga akan dibalas oleh Allah. Makanya ayat yang terakhir surat Az-Zilzalah, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, kebaikan sekecil apapun yang dilakukan itu pasti akan melihat balasannya, entah dunia entah akhirat. Sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarrayarah, keburukan sekecil apapun Allah akan membalasnya. Ini yang diajarkan kepada anak-anak Pak. Jadi Masya Allah, pendidikan yang paling mendasar setelah jangan syirik, jangan durhaka kepada orang tua, yang ketiga adalah senantiasa merasa diawasi Allah dimanapun kamu berada. Ini, jadi ini kunci pendidikan. Makanya muraqabatullah itu level paling susah ya. Ada 3 level kan? Islam, iman, ihsan ya. Muslim, mukmin, muhsin. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah. Begitu takbir itu Pak, Allahu Akbar, itu tidak ada yang lebih gede kecuali Allah. Jadi pikirannya sudah. Makanya memang manusia itu ya, hal yang susah itu adalah khusyuk ya. Pernah Pak bisa khusyuk dari takbir sampai salam ya, Allahu Akbar ya, kadang ngerti-ngerti sudah waladhdallin amin ya, sudah buyar ya, belum sudah minal jinnati wan nas ya.
Jadi itu memang konsentrasi itu urusan khusyuk itu urusan nggak gampang. Makanya termasuk yang diupah oleh Allah nanti dengan surga Firdaus itu adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu yang akan mewarisi surga Firdaus itu. Nah ini perihal ihsan anta budallaha ka'annaka tarahu. Kita beribadah seakan-akan melihat Allah, tapi kan nggak mungkin. Tapi perasaan yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Karena nggak bisa melihat Allah, kita punya rasa bahwa Allah melihat kita. Ini pendidikan yang susah, Pak, yang harus didoktrinkan kepada anak-anak kita sejak kecil ya. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui semua yang dilakukan. Makanya Nabi pernah nasihati anak 10 tahun, namanya Ibnu Abbas. 10 tahun Pak, dinasehati, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, kamu akan dijaga. Jagalah Allah, kamu akan dapati Allah terus bersamamu ya. Kemudian apa kata? Idza sta'anta fasta'in, idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta apapun mintalah kepada Allah. Ini pendidikan akidah. Nanti lah ini makanya anak itu kadang baik itu karena takut sama orang tuanya. Misalnya bapaknya rodo galak misalnya ya. Maghrib nek belum ke masjid langsung di sebelah Pak. Ya, ini bocah usia belum gede mungkin ya, belum ngelawan sama orang tua. Ya. Makanya Masya Allah pendidikan itu memang Islam itu urut sekali ya. Sholat itu nggak boleh maksa, nggak boleh dengan kekerasan Pak. Makanya Nabi perintahnya muru auladakum bis sholah. Hanya diperintahkan dengan halus. Usia berapa? 7 tahun Pak ya. Jadi kelas 1 SD itu subuh harusnya sudah dibangunkan Pak. Nek bapak nih belum bangun, berarti PR-nya ibunya bangunkan bapaknya. Lo begitu. Jadi kita ini doanya jelas kita. Doanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan untukku pasangan yang menyejukkan mata dan keturunan. Makanya doanya urut, minta pasangan dulu yang soleh dan soleha, baru berharap anak soleh dan soleha. Karena pepatahnya mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Meskipun ada barangkali ya bapaknya welek, anaknya ape, atau sebaliknya bapaknya ape, anaknya ya. Elek itu dalam pandangan agama Pak, tidak dalam pandangan manusia. Karena manusia itu kadang nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Makanya kalau ada orang itu ya baik sekali sosialnya Pak, tapi ora sholat, iki apik napa elek ya. Wonge pokoknya nek kerja bakti mangkat paling sregep, udune paling okeh ya. Tapi nek kon sembayang sholat ora mangkat, ora sholat Pak. Saya napa elek niki? Di hadapan manusia baik sekali, di hadapan Allah itu hanya peduli pertama urusan sholatnya. Makanya awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang dinilai oleh Allah pertama kali di akhirat itu adalah sholatnya niki. Ya, niki. Cuma manusia itu memang tidak cukup dengan hablum minallah, dia juga hablun minanas. Ngene saged nggih salate nggih tertib ya, bermasyarakat juga tertib baik ya. Ini dua-duanya harus diperbaiki ini. Makanya kalau orang tua belum bisa sholat dengan baik, PR-nya masih kita pantaskan dulu diri kita sambil anak-anak dikasih contoh. Jadi anak hanya butuh perintah dan contoh Pak, tapi lebih baik ngasih contoh ini. Baru Islam nanti ngasih perintah wadribuhum alaiha. Panjenengan harus sudah tegas. Kalau usia 10 tahun belum sholat, tidak boleh dibiarkan, suruh
mukul, tapi mukulnya mukul pendidikan Pak. Ya, kenapa? Anak kita ini sebentar lagi dia sudah akil balik. Kalau perempuan biasanya usia 12 tahun, 13 tahun sudah datang bulan. Anak laki-laki mungkin 14 tahun sudah mimpi basah tanda balik. Ini kalau terlewat masa spesial mengajarkan 8, 9, 10, ini kemungkinan gagal di fase ini bisa berdampak gagal di fase tahun berikutnya. Ya. Ini PR-nya Pak. Makanya PR-nya kita ini merawat generasi ini. Masjid itu tanda masa depannya cerah kalau suasananya banyak terdengar suara anak-anak. Ya, meskipun rame rakaruan ya. Tapi itu insya Allah itu tanda kebaikan itu. Tapi kalau masjid sudah sepi dari suara riuh rendah anak-anak, maka itu tanda masa depannya suram. Ya, betul ya. Makanya Rasulullah itu jelas ke masjid cucunya diajak ya. Ini mungkin kalau mbahnya melihat ini mantu nih kok belum sregep, selamatkan cucunya, diajak ke masjid itu ya. Karena di situ ada pendidikan mengenalkan dengan masjid. Meskipun bocah itu baru takbir Allahu Akbar mungkin wes kabur itu ya. Nanti begitu meh salam pinter linggih meneh itu. Ya, begitu salam bubar langsung pelayon ke sana itu. Ya enggak apa-apa, itu emang dunia anak. Ya. Tapi dia sudah didekatkan dengan tempat terbaik yaitu masjid. Diajari dengan pendidikan terbaik yaitu sholat. Ini penting sekali ya, agar tidak terlewat di masa emas mendidik 7, 8, 9, 10 ini. Ini masa yang menentukan sekali. Maka Islam sampai ngasih Nabi detail 7, 8, 9, 10 hanya merintah, ngasih contoh, ngingatkan, nggak boleh mukul. Usia 10 tahun baru boleh diberi pelajaran kalau tidak taat kepada orang tua perintah sholatnya tadi. Ini jadi pelajarannya adalah bahwa yang ketiga, apapun yang kamu lakukan Allah mesti ngerti. Kenapa? Allah maha tahu semua yang dilakukan. Maka hati-hatilah. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha tahu semua yang dilakukan. Itu namanya mengajarkan muraqabah. Dan ini jauh lebih berat dan nanti dampaknya jauh lebih besar daripada nakut-nakuti anak-anak. Ya, misalnya ibu ning ini, leh cepat sembayang, bapakmu selak Bali. Oh, bapaknya bar megawe mongso labuh Pak ya. Jam 4 bocah hurung adus ya. Wah, iki bapaknya isih nggawa apa niki? Pecut ya. Mbokne ngomong cepet adus. Selaku nangan bapak lho, bocah ki langsung serapat ngono. Adus Pak, mergo wedi di pecut itu. Pas bapakne dilalah kesoren ya, apa ngabari Pak ora bali ki ana koncone ya, misalnya nanti bali ini bar maghrib bocah alhamdulillah Pak bali sore gitu ya. Nah, pendidikan yang terlewat itu adalah pendidikan muraqabah. Harusnya bukan begitu. Nak, sholat Allah maha melihat. Kalau kamu terlihat sholat, Allah akan bangga, Allah akan seneng, Allah banggakan kamu di hadapan malaikatnya. Apalagi sholat subuh, inna qur'anal fajri kana masyhudan, itu Allah banggakan di depan para malaikatnya itu ya. Begitu ajaran yang lebih baik itu segala sesuatu dikaitkan dengan Allah. Berbagi juga begitu. Ampun ngeten ya, nek cah cilik kan biasanya ngeten Pak, nek nyong diwehi ngesuk kowe tak wehi wis gitu ya. Nah, biasanya begitu ya. Ya. Nak, berbagilah karena Allah cinta kepada anak yang dermawan. Itu menumbuhkan. Jadi semua kaitan pendidikan itu dengan Allah. Anak minta dolanan Pak, rewel guling-guling itu ditahan. Sampaikan kepada anak, minta kepada Allah. Ya priye carane Pak ya. Ya ndonga muga-muga Pake panen jagunge apik ya. Lah muga-muga nek panene apik, Pake rezekine gampil, tumbas sepeda, tumbas nopo. Jadi tidak ada aktivitas yang tidak dikaitkan dengan Allah. Itu ya. Mau tidur malam itu Pak. Ya, nasihatnya jangan tangi gasik. Ngesuk nek tangi gasik tak opahi. Lah jangan. Le ya.
malam ini tidurnya sing gasik ya, ngesuk tangine gasik. Gusti Allah ki seneng nek bocah sholat subuh berjamaah. Jadi anak itu hal terakhir yang diingat ketika mau tidur, Allah cinta sama anak yang bangun subuh. Nah itu memang nek mboten kulino Pak napa ora kober loh ya. Padahal orang-orang zaman dulu itu sering menceritakan tentang peristiwa-peristiwa hari akhirat. Itu pendidikan Nabi. Maka Nabi itu bangun pondasinya dengan cerita akhirat itu. Ada anak kecil sekali, usianya masih berapa? Abdullah bin Umar itu. Satu hari dia tidur di masjid Pak. Nih kados jenengan riyen zaman nom niku nek tilem teng masjid kan biasa Pak. Abdullah bin Umar tidur di masjid. Pas tidur di masjid itu dia ngimpi turun yang masjid, tangannya keringan Pak, digugah sama Nabi, dibangga sama Nabi itu. Bangun sudah meh subuh itu, dibangun, bangun. Dia tidur di masjid, malunya luar biasa. Begitu tahu yang bangunkan adalah Rasulullah itu. Maka ketika pagi dia cerita sama kakaknya. Kebetulan Abdullah bin Umar ini adiknya Hafsah ini istrinya Rasulullah, putri dari Umar bin Khattab. Cerita sama Mbak Yuni, Mbak tadi saya tuh isine pol, saya malu. Kenapa? Turuning masjid malah tangine awan, luweh isen meneh sing gugah Rasulullah. Lho kok iso keringan ki priye ceritane ya, iki jenenge pindah turu Pak iki ya. Karena turun yang masjid itu harusnya bisa sholat malam tahajud ya. Saya tuh mimpi Mbak tadi. Apa mimpinya? Mimpi itu mau dibawa kayak malaikat ya, kemudian didekatkan dengan tepian kayak jurang itu di bawahnya tuh ada api menyala-nyala kayak neraka. Pas saya ngimpi begitu ya, tiba-tiba saya bangun, jebule digugah Rasulullah. Nah Hafsah cerita sama Rasulullah, ya Rasulullah, tadi Abdullah bin Umar tuh tidur di masjid itu kenapa kerinan? Dia mimpi buruk ternyata, mimpi kayak di bawah malaikat mau dicemplungke ke jurang yang ada apinya itu kayak neraka itu. Terus bangun, ternyata yang bangunkan jenengan. Nabi begitu mendengar ceritanya istrinya itu tentang adik iparnya Nabi itu namanya Abdullah bin Umar, dia cerita, Nabi bersabda, ni'mar rajuli Abdullah idza qamal laila au idza shalla lail. Sampaikan kepada adikmu, pemuda terbaik itu adalah Abdullah bin Umar andaikan tadi malam dia tahajud. Gara-gara komentar Nabi itu, Abdullah bin Umar tuh Masya Allah sejak mendengar sabda Nabi, sebaik-baik pemuda adalah Abdullah bin Umar andaikan dia tahajud, maka sejak hari itu sampai beliau meninggal tidak pernah libur sholat tahajud. Artinya di sini apa Pak? Di sini pendidikannya adalah bahwa saking seringnya para sahabat mendidik tentang surga dan neraka, ngimpine bocah wae pengen wedi dicemplungke neraka itu ngimpinya Pak. Alam bawah sadarnya begitu, karena seringnya mendengar surga neraka, surga neraka, surga neraka. Itu akhirnya apa? Dalam benaknya anak-anak itu yang terbangun. Nah ini juga harus dibiasakan. Makanya pendidikan Nabi itu tidak bicara masalah ibadah halal haram ketika di Mekah, tapi bicaranya hari akhirat, ujungnya surga atau neraka. Itu nasihat yang ketiga Pak. Berikutnya nanti yang keempat adalah tentang sholat dan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Baik, sudah Isya kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.